Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah terus kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak henti-hentinya Allah memberikan nikmat yang luar biasa kepada kita semua sehingga dapat terus beraktivitas sebagaimana yang mungkin kita rencanakan. Walaupun kadang-kadang ada hal-hal yang terjadi di luar rencana kita, tapi yakinlah bahwa yang terjadi itu merupakan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bersyukur juga kita kepada Allah sehingga sampai pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan oleh Allah sehingga dapat terus terbebas dari wabah yang sekarang melanda dunia, khususnya di Indonesia, yaitu wabah COVID-19. Semoga kita terus terhindar dari wabah ini, dan semoga apabila ada keluarga-keluarga kita atau sahabat-sahabat kita atau teman-teman kita, baik yang muslim ataupun yang non-muslim, yang terkena wabah ini, semoga segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat teriring salam semoga tersampaikan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga tersampaikan juga kepada keluarga-keluarga beliau, sahabat-sahabatnya, serta pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita dan keluarga besar kita nantinya mendapatkan syafaat dari beliau di yaumul akhir nanti. Amin. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan terkait dengan sampling. Jadi saya buat judulnya di sini yaitu sampling bagian kedua. Kita akan membahas metodenya. Di pertemuan sebelumnya kita sudah sedikit menyinggung terkait metode-metode dalam teknik sampling ini. Saya rasa saya tidak harus membacakan lagi. Kita langsung saja membahas yang pertama, yaitu simple random sampling. Keunggulan dari teknik ini yaitu sederhana. Sederhana keunggulannya, sangat sederhana sekali. Sampling errornya mudah diukur, kita tidak terlalu membahas itu. Kemudian yang kedua, yang kekurangannya yaitu membutuhkan sampling frame atau daftar dari semua unit. Jadi maksudnya di sini adalah jika kita mau mengambil sampel misalnya mahasiswa di FEBI kita ingin mengambil sampel di sana. Maka kita harus tahu semua daftar namanya. Jadi kita harus memiliki semua daftar nama mahasiswa FEBI gitu ya. Misalnya mahasiswa FEBI ada sebanyak misalnya 1.500 misalnya gitu ya. Misalnya mahasiswa FEBI 1.500 misalnya saja nih sebagai contoh. Maka nama-nama mahasiswa sebanyak 1.500 itu harus kita miliki semua. Jadi membutuhkan sampling frame atau daftar dari semua unit. Misalnya kita tadi mahasiswa, maka daftar nama-nama semua mahasiswa yang ada di FEBI harus kita miliki. Kalau misalnya di UIN, harus kita miliki di UIN itu gitu ya. Kemudian tidak selalu menghasilkan keterwakilan yang terbaik, misalnya gitu ya. Maksudnya di sini adalah kalau misalnya kita mau mengambil sampel dari mahasiswa FEBI tadi gitu ya, kan keinginan kita bahwa terambilnya itu ya dari setiap prodi itu ada keterwakilannya gitu ya. Misalnya di sekarang ada 4 prodi, yaitu prodi ekonomi syariah, perbankan syariah, kemudian akuntansi syariah, dan yang keempat manajemen keuangan syariah. Harapan kita adalah mendapatkan keterwakilan dari keempat prodi itu.
agar benar-benar menggambarkan fakultas FEBI ini gitu ya. Karena kalau misalnya hanya diambil dari ekonomi syariah saja, atau dari akuntansi saja, atau dari manajemen keuangan syariah saja, atau dari perbankan saja, maka nggak menghasilkan keterwakilan yang pas gitu ya, yang terbaik gitu ya. Karena di FEBI ya ada 4 prodi gitu ya, ada 4 prodi. Sehingga harapan kita ya dari 4 prodi itu ada keterwakilannya semua. Nanti kita bahas maksudnya tidak menghasilkan keterwakilan yang terbaik itu seperti apa. Kemudian unit yang terpilih mungkin menyebar gitu ya. Unit yang terpilih mungkin menyebar. Bisa jadi di akuntansi syariah banyak gitu yang terpilih sebagai sampel. Atau misalnya di perbankan syariah banyak, atau misalnya di manajemen keuangan syariah banyak. Padahal mahasiswa FEBI itu didominasi oleh prodi ekonomi syariah misalnya gitu ya. Sehingga yang seharusnya banyak itu ya di prodi ekonomi syariah seharusnya gitu ya. Yang menjadi sampelnya seharusnya banyak di prodi ekonomi syariah. Tapi dia mungkin menyebar. Maksudnya gimana? Jadi saya kasih contoh juga sederhana, misalnya mengevaluasi kemauan outlet atau tokoh di suatu provinsi, ada sebanyak 8.000 toko misalnya. 8.000 toko menjadi objek wajib pajak gitu ya. Jadi ada sebanyak 8.000 toko, 8.000 toko ini adalah toko-toko yang wajib pajak misalnya. Kemudian langkah pertama kita harus buat dulu daftar nama ke 8.000 toko tersebut. Jadi kita harus membuat nama-nama sebanyak 8.000 toko tadi. Seperti yang saya sebutkan di awal tadi, kita harus membuat sampling frame-nya ya. Sampling frame-nya atau daftar dari semua unit itu. Sebanyak 8.000 toko itu kita harus memiliki nama-namanya siapa saja. Kemudian tiap toko dinomori. Jadi setiap toko itu kita kasih nomor. Dari nomor 1 sampai dengan 8.000. Kenapa 8.000? Karena ada sebanyak 8.000 toko gitu ya. Nomor 1 siapa, 2 siapa, 3 siapa, dan seterusnya. Kemudian kita akan mengambil sampel. Kita akan mengambil sampel sebanyak 400 toko misalnya saja ini ya. Dari 8.000 kita mau ambil sebanyak 400 toko sebagai sampelnya tadi. Yang kita tahu bahwa sampel itu sebagian dari populasinya. Di sini sebanyak 8.000 toko dan sampelnya itu kita ambil sebanyak 400 toko. Kemudian kita pilih secara acak 400 angka itu, 400 angka antara 1 sampai dengan 8.000. Jadi kita pilih secara acak 400 angka dari 1 sampai 8.000. Caranya gimana? Caranya sangat gampang sekali. Sangat gampang sekali memilihnya secara acak. Seperti apa kira-kira kalau simple random sampling? Jadi memilihnya itu misalnya dengan cara, mungkin ada yang pernah bermain ataupun yang pernah mengikuti arisan misalnya ya, yang ibu-ibu sering nih, ibu-ibu atau misalnya yang cewek-cewek ataupun di kelasnya itu pernah melakukan arisan. Nah itu salah satu contoh simple random sampling, yaitu teknik pengambilan sampel gitu ya. Dan itu boleh dilaksanakan, boleh dilakukan gitu ya. Misalnya kita pilih, kita tulis dulu dari 1 sampai dengan 8.000 angka-angkanya dan ada namanya. Misalnya nomor 1 itu Albert, kemudian yang kedua itu Richard misalnya. Kemudian ada Raymond, kemudian Raymond gitu ya. Kemudian ada Albert T, kalau dari Albert D misalnya. Kemudian ada Priscilia, kemudian ada Brian, dan seterusnya. Kita kasih nama-nama tersebut dari 1 sampai dengan 8.000 gitu ya, dari 8.000. Kemudian kita koncang. Kita masukkan ke dalam gelas atau tempat yang lebih besar lagi, wadah yang lebih besar lagi boleh. Ini koncang, kemudian yang keluarnya siapa? Misalnya yang keluar nomor 20 misalnya, ada Helen gitu ya, Helen. Maka tokoh Helen nomor 20 menjadi sampel kita. Kemudian yang kedua misalnya, ternyata ada nomor 40 misalnya yang terpilih, maka
Yang nomor 40 ini kita jadikan sebagai sampel gitu ya. Kemudian nomor 29, kemudian nomor 27 dan seterusnya gitu ya. Sampai kita mendapatkan sebanyak 400 sampel sebanyak 400 sampel. Kalau sudah mencukupi 400 sampel, maka sudah cukup gitu ya. Kurang lebih seperti itu terkait dengan simple random sampling. Salah satu caranya adalah dengan metode arisan gitu ya, metode arisan. Kemudian yang selanjutnya, kita metode simple random sampling ini bisa juga menggunakan tabel bilangan acak. Tabel bilangan acak ini bisa kita peroleh di Google, bisa. Nah, itu tulis saja tabel bilangan acak gitu ya, tabel bilangan acak. Jadi, tabel bilangan acak ini kan tadi kita ada sebanyak 8.000 tokoh gitu ya, 8.000 tokoh. Kalau kita perhatikan di yang pertama ini, angka yang pertama itu ada angka 57172. 57172 di paling kiri sebelah kiri atas gitu ya, paling kiri atas. Ada 57172. Kalau kita jadikan baca sebagai ribu-ribuan berarti 57.000 gitu ya. Angka ini besar kan, angka ini besar. Jadi kita ambil 4 angka dari belakang. Jadi yang kita ambil itu 2, yang kita lihat 2, 7, 1, 7. Jadi limahnya kita nggak usah perhatikan. Karena sampel kita sebanyak 8.000. 8.000 itu kan ada 4 angka gitu ya, yaitu 8, 0, 0, 0 gitu ya. Jadi 4 angka. Jadi kita ambil 4 angka saja yang ada yang di belakang, kita ambil 4 angka yang tidak melebihi angka 8.000 gitu ya. Yang tidak melebihi angka 8.000. Jadi misalnya di sini kita ambil angka yang menjadi sampel kita yang pertama, boleh dari mana saja ngambilnya tabel ini. Boleh dari atas, dari bawah, dari tengah, dari samping kiri, samping kanan, boleh semua. Misalnya saja kita ambil dari kiri atas gitu ya. Jadi kita ambil sampel pertama itu yang urutannya adalah pertama tadi ya kita urutkan gitu ya, dari 1 sampai 8.000. Jadi urutannya itu yang ke 7.172. Nah, itu 7.172. Itu adalah sampel pertama kita. Kemudian ke sebelah kanannya. Lagi-lagi saya sampaikan ambil 4 angka yang dari belakangnya saja. Berarti sampel dengan nomor urut 2088. Kemudian di sebelahnya lagi, karena di depan 4 angka yang di belakang ini ada 0098, berarti yang nomornya 98. Kemudian yang di sebelahnya lagi yaitu 1333 dan seterusnya. Kita coba lihat yang paling ujung di sebelah kanan paling atas, yaitu ada 49607. Nah, kalau kita ambil 4 angka, itu artinya lebih dari 8.000 dan kita tidak memiliki angka yang lebih dari 8.000 gitu ya. Karena sampel kita tadi hanya sebatas 8.000. Jadi angka 1 sampai dengan 8.000. Artinya kita tidak memiliki angka yang di atas 8.000. Yang 9.607 ini kita nggak ada nomornya. Jadi dilewatkan saja. Dilewatkan saja, kita akan langsung ke yang paling kiri nomor 2 gitu ya. 333883 misalnya gitu ya. Jadi kita ambil 4 angka dari belakang, berarti 3.883 dan seterusnya. Sampai kita mendapatkan sebanyak 400 sampel. Kalau sudah memenuhi 400 sampel, maka sudah cukup. Lagi-lagi saya sampaikan tabel bilangan acak ini dapat kita peroleh dari Google, tinggal tulis saja tabel bilangan acak. Nanti akan keluar gitu ya, akan keluar. Dan angkanya tidak harus persis sama seperti ini. Ada juga angka-angkanya juga. Kita bisa juga buat di Excel, bisa juga, dan seterusnya. Itu yang pertama tentang simple random sampling. Yang kedua adalah systematic random sampling. Kita anggap sama tadi, misalnya kita ambil populasinya sebanyak N besarnya atau populasi sebanyak 8.000, kemudian N kecilnya yaitu 400, sama, kita prosesnya sama saja. Kemudian sampling fraction-nya.
Yaitu kita bagikan saja 8.000 dibagi dengan 400. Jadi 8.000 populasinya tadi, 400 tadi sampelnya gitu ya. Jadi kita bagikan saja antara 8.000 dibagi dengan 400. Hasilnya 20. Sama sampel random sampling juga harus membuat daftar toko dari 1 sampai 8.000. Jadi dia harus memiliki daftar nama-nama, yaitu dari nama nomor 1, toko nomor 1 siapa, nomor 2, sampai dengan 8.000 toko. Kemudian pilih secara acak satu angka di antara 1 sampai dengan 20. 20 ini tahu, 20 ini dari pembagian tadi ya. Pembagian dari 8.000 dibagi dengan 400. Kalau angkanya sudah berbeda, maka hasil baginya akan berbeda juga misalnya gitu ya. Maka nanti berbeda juga angka ini misalnya ada 10, 20 atau berapa atau 30 misalnya. Nah, karena ini hasil baginya 20, maka di sini kita pilih 1 sampai dengan 20. Misalnya yang terpilih adalah angka 8 gitu ya. Yang terpilih ada angka 8. Bisa kita menggunakan cara yang tadi, simple random sampling tadi, caranya boleh. Kita tulis 1 sampai 20, oh ternyata keluarnya angka 8 gitu. Boleh. Maka yang keluar misalnya angka 8. Maka toko pertama yang terpilih ada toko yang ke-8 gitu ya, toko yang ke-8. Kan tadi kita sudah buat angka 1 sampai dengan 8.000, karena ini menggunakan systematic random sampling, maka kita harus bagikan dulu gitu ya, 8.000 dibagi 400, kemudian hasilnya 20, dari angka 1 sampai dengan 20, kita bagi dan kita cari yang kita acak gitu ya, kita acak ternyata ketemunya angka 8. Maka 8 ini adalah tokoh pertama yang kita ambil sebagai sampel. Jadi tokoh nomor 8 ini siapa misalnya gitu ya. Atau Ahmad atau siapa, atau Muhammad misalnya, atau Fulan atau apa gitu ya. Kemudian tokoh kedua yang kita jadikan sampel, angka 8 yang pertama tadi ditambahkan dengan angka 20 gitu ya. Angka 8 ditambah dengan angka 20. Jadi sama dengan 28. Berarti nomor urut yang ke-28 kita jadikan sebagai sampel. Untuk mengambil yang selanjutnya yaitu 28 ditambah dengan 20 terus, ditambah 20 terus. Sama dengan 48. Untuk yang selanjutnya berarti 48 ditambah dengan 20, berarti 68. Toko yang nomor urut 68. Kemudian yang selanjutnya 68 ditambah dengan 20, berarti 88, dan seterusnya. Sampai nanti mendekati 8.000, tapi tidak boleh lebih dari 8.000. Kalau sudah mendekati 8.000, insya Allah nanti hasilnya pas gitu ya, 400 tokoh. Contohnya seperti ini misalnya, nomor 8, Andre misalnya ya. Kemudian 28, kita ambil lagi siapa. Kemudian 48, Antoine gitu ya, dan seterusnya. Kemudian 68, siapa lagi, dan seterusnya. Ini hanya contoh saja, 8 misalnya, 28, 48, dan seterusnya. Systematic sampling ini juga bisa kita terapkan misalnya di perumahan gitu ya. Di perumahan, kan di perumahan misalnya agak lebih rapi ya penataan rumahnya, atau di kompleks gitu misalnya ya, agak lebih rapi. Jadi kita bisa ambil samplingnya dengan metode ataupun teknik systematic sampling gitu ya, systematic sampling. Jadi misalnya rumah yang kita jadikan sampel yang pertama itu nomor 3 misalnya gitu ya. 1, 2, 3, nomor 3. Nanti untuk ke rumah berikutnya misalnya kelangnya berapa gitu ya. Misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 misalnya. Nanti rumah yang ke-8 kita jadikan sampel lagi. Kemudian kita balik lagi gitu ya, kita hitung lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 misalnya. Pas toko ke-8 lagi kita jadikan sebagai sampel lagi gitu ya. Dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi kita bisa lakukan ini, itu namanya systematic sampling juga gitu ya, systematic sampling juga. Di perumahan biasanya. Kalau di kampung-kampung bisa juga kita terapkan. Tapi kadang-kadang kalau di kampung rumahnya bisa jadi rapi, kadang-kadang agak tidak terlalu rapi juga, tinggal cara kita nanti bagaimana gitu ya. Baik, yang
Selanjutnya adalah stratified random sampling, stratified sampling gitu ya. Di stratified sampling ini prinsipnya adalah mengelompokkan populasi ke dalam kelompok-kelompok yang homogen, yaitu menarik sampel pada setiap strata gitu ya. Nanti kita akan coba jelaskan. Keuntungannya atau advantage-nya lebih tepat jika variabel yang akan disurvei memiliki asosiasi yang kuat dengan strata. Semua sub-sub kelompok terwakili, memungkinkan memberikan kesimpulan terpisah tentang masing-masing strata. Kelemahannya itu adalah sampling frame sulit diukur, kita nggak terlalu bahas itu. Kemudian ketepatan berkurang jika banyak individu terpilih dalam strata sangat kecil gitu ya. Jadi kita ilustrasinya seperti ini. Jadi kita ingin mengukur tingkat kemauan tokoh menjadi objek pajak sama gitu misalnya ya. Ada indikasi bahwa tingkat kemauan itu berhubungan dengan ukuran atau skala bisnis. Misalnya kita bagi menjadi 3 strata skala bisnis gitu ya. Ada skala bisnis yang kecil misalnya, yang sedang, ada yang besar gitu ya. Jadi di strata ini maksudnya kita bagi gitu ya. Kita bagi stratanya, kan ada skala bisnis itu ada yang memang benar-benar besar, perusahaan yang besar, ada perusahaan yang sedang-sedang saja, ada emang perusahaan yang kecil gitu ya. Dan ada indikasi bahwa tingkat kemauan membayar pajak, wajib pajak itu berhubungan dengan ukuran ataupun skala bisnisnya gitu ya. Skala bisnisnya. Misalnya yang perusahaan kecil, tingkat misalnya saja ini ya. Tingkat kemauan membayar pajaknya kecil misalnya gitu ya. Ataupun yang besar tingkat kemauan membayar pajaknya besar misalnya, atau ternyata perusahaan besar ini tingkat kemauan membayar pajaknya kecil, bisa jadi gitu ya, karena sudah merasa besar nggak mau bayar pajak misalnya gitu ya. Dan yang sedang-sedang seperti apa. Jadi kita pilih, kita bagi dulu misalnya dari 8.000 itu misalnya, ternyata ada sebanyak 2.000 toko yang skala kecil misalnya, ada sebanyak 2.000 toko yang skala kecil. Kemudian ada sebanyak 4.000 toko misalnya, 4.000 toko yang skala sedang misalnya gitu ya. Dan yang terakhir yang skala besar ada sebanyak 2.000 toko juga. Jadi ada yang skala kecil tadi 2.000, yang skala sedang 4.000, yang skala besar misalnya 2.000 juga. Jadi 2.000 tambah 4.000, 6.000 tambah 2.000 sebanyak 8.000 toko gitu ya. Kita sudah bagi. Jadi di strata ini kita bagi seperti itu. Nanti pengambilan sampelnya bisa berdasarkan masing-masing itu gitu ya. Jadi di setiap strata diambil sampel, di kecil kita ambil sampel, di yang sedang kita ambil sampel juga, di yang besar kita ambil sampel juga. Kalau misalnya di 400 misalnya gitu ya. 400 kita mau ngambil sampel sebanyak 400. Itu untuk semuanya. Jadi kita ambil misalnya dari yang kecil sebanyak 100, dari yang sedang sebanyak 200, dan dari yang besar sebanyak 100 juga misalnya gitu ya. Jadi nanti bisa disimpulkan, ternyata yang kecil itu keinginan atau kemauan untuk membayar pajaknya gitu ya, wajib pajak itu misalnya besar misalnya, bisa jadi gitu ya. Ternyata yang sedang ini kemauan untuk bayar pajaknya kecil misalnya, bisa jadi, atau besar juga gitu ya, bisa jadi. Dan untuk kemauan yang membayar pajak yang skala bisnisnya besar misalnya, ternyata kemauan bayar pajaknya besar juga gitu ya. Jadi kita bisa simpulkan seperti itu. Jadi masing-masing strata itu bisa kita simpulkan. Atau kita gabungkan untuk mencari yang secara umum. Jadi secara umum misalnya kita gabungkan semuanya, secara umum ternyata toko-toko misalnya di Jambi atau di Jakarta atau dimanapun, toko-toko kemauan toko untuk membayar pajak atau wajib pajak, misalnya kemauannya tinggi gitu ya, atau sedang atau kecil atau seperti apa. Jadi seperti itu terkait dengan
strata ini. Dan bisa jadi diterapkan misalnya di prodi tadi gitu ya, di fakultas. Misalnya kita bagi per prodi. Jadi dari setiap prodi itu kita kelompokkan gitu ya. Kita ambil dari prodi akuntansi syariah, kita ambil juga dari prodi manajemen keuangan syariah, dari perbankan syariah, dan dari akuntansi syariah. Karena akuntansi syariah banyak misalnya, jadi kita ambil, banyak di ekonomi syariah gitu ya, karena mahasiswanya lebih banyak. Itu bisa disesuaikan nanti. Kalau di simple random sampling tadi tidak bisa gitu ya, dia dianggap sama semua. Jadi kita tidak mengelompokkan seperti ini. Tapi kalau di strata kita sudah mengelompokkan. Itu cara-cara untuk teknik pengambilan sampel. Selanjutnya nanti yang selanjutnya kita akan bahas lebih lanjut lagi. Jadi yang pertama tadi saya ulangin lagi, yang pertama ada simple random sampling. Itu sangat sederhana sekali, cukup dengan arisan saja. Tapi kita tidak memisahkan gitu ya, cukup dengan arisan. Kita harus daftarkan semua nama-namanya. Kemudian yang kedua, nah ini simple random sampling. Coba ya kita harus tuliskan dari 1 sampai 8.000 gitu ya. Kemudian nanti kita kuncang seperti arisan, mana yang keluar duluan gitu ya. Ya seperti itu. Kemudian bisa juga menggunakan tabel bilangan acak tadi kalau sistem simple random sampling. Kemudian ada systematic random sampling gitu ya. Dia tersistematik gitu ya. Jadi dari 1 sampai 8.000 misalnya kita pilih, ternyata terpilih angka, dibagi dulu 8.000 dibagi 400 hasilnya 20. Dari 1 sampai 20 tadi kita pilih diacak, ternyata terpilih angka 8 misalnya, maka toko yang ke-8 kita bisa jadikan sampel, dan yang selanjutnya toko 28 karena ditambah 20 tadi ya, dan selanjutnya 48 dan seterusnya. Dan ada yang ketiga itu strata. Kalau strata ini kita kelompokkan di setiap strata misalnya gitu ya. Jadi ada 8.000 toko tadi kita coba kelompokkan, ada yang 2.000 misalnya, skala kecil 2.000 toko, skala sedang 4.000 toko, skala besar 2.000 toko misalnya gitu ya. Dan dari setiap strata itu kita ambil sampelnya. Kurang lebih seperti itu. Semoga dapat dipahami, semoga bermanfaat, semoga berkah, semoga ini menjadi alasan bagi Allah untuk meridhoi kita di surga Firdausnya nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin terdapat salah dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kepada Allah kita mohon ampun sama-sama. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.